Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan pada diri kita, menjadi jalan bagi kita untuk lebih memahami ajaran agama kita. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan salat juga tercurah pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya menghadapi berbagai macam rintangan, godaan, menghadapi berbagai macam goncangan dalam dakwahnya di Makkah. Nah, kita sekarang akan membahas fase yang baru ya di dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, sebagaimana sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gencar melaksanakan dakwahnya, dan di antara momen-momen yang dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk melancarkan dakwahnya itu adalah momen-momen festival ya, pasar Ukaz, pasar Majannah di antaranya. Jadi selain momentum haji ya, momentum haji yang dilaksanakan oleh orang-orang musyrikin pada saat itu, yang dimanfaatkan juga oleh Rasulullah untuk melancarkan dakwah atau mengenalkan Islam adalah ketika ada festival momen khusus, yaitu yang disebut dengan pasar Ukaz. Ini biasanya pasar Ukaz ini dilaksanakan bulan Syawal. Jadi di pasar Ukaz ini biasanya setiap kabilah, setiap suku menampilkan semacam kreasinya gitu ya. Ada perlombaan syair, ada perlombaan berkuda, ada perlombaan memanah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini didatangi oleh orang-orang Arab dari berbagai penjuru jazirah. Nah, ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk mendatangi orang-orang dan mengenalkan ajaran Islam. Begitu juga pasar Majannah ya. Pasar Majannah juga ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, Rasulullah SAW biasanya juga beliau mendatangi secara khusus ya kepala suku. Jadi Rasulullah SAW, dan terlebih ini adalah apabila di momen haji ya, ini dimanfaatkan betul Rasulullah ini datang ke perkemahan jamaah haji gitu. Nah, Rasulullah ini seperti disebutkan di dalam sirah nabawiyah Ibnu Katsir ya. Ini salah satu apa yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada kepala suku. Kata Rasulullah, aku tidak memaksa seorang pun kepada Islam ini. Siapa saja yang senang, kata Rasulullah, menerima dakwah ini, menerima apa yang diserukan ini,
maka demikianlah memang sepantasnya dia menyambut ya seruan dakwah ini. Tapi siapa yang tidak suka, aku tidak memaksanya, kata Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa yang diinginkan oleh beliau dari mereka, dari kepala suku itu, dari orang-orang itu adalah mereka mau melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwahnya. Ya, dari orang-orang yang tidak suka kepada dakwah Rasulullah SAW. Kan pada saat itu kita sudah membahasnya kemarin ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ini menghadapi tekanan, menghadapi berbagai macam tantangan gitu dalam dakwahnya ini. Dan dalam, mungkin ini pernah saya sampaikan, dalam tradisi masyarakat Arab pada saat itu, walaupun mereka ini orang disebut dengan ya orang-orang yang jahiliyah, itu belum mengenal Islam, tapi mereka ini bukan berarti tidak memiliki nilai-nilai positif. Dan biasanya begitu ya, setiap bangsa gitu ya, dimanapun, walaupun mereka ini misalnya di satu sisi ini jauh dari nilai-nilai ajaran Islam, tapi biasanya setiap bangsa dimanapun ya, itu punya sisi-sisi nilai-nilai yang positif gitu. Nah, orang Arab ini, walaupun mereka ini misalnya penyembah berhala, suka minum minuman keras, berzina dan lain sebagainya, tetapi ada sisi positifnya adalah mereka ini punya tradisi melindungi, melayani tamu, ya, memberikan suaka, ya, memberikan suaka itu menjadi sebuah apa? Sebuah kehormatan bagi suatu kabilah. Kalau suatu kabilah itu bisa melindungi ya orang, ya, maka itu semakin meningkat prestisenya gitu. Semakin meningkat prestisenya. Maka ini dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, aku menginginkan dari kalian untuk melindungiku dari orang-orang yang ingin memerangiku, karena aku menyampaikan risalah dari Tuhanku. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi satu, kalau yang diharapkan oleh Rasulullah, mereka ini menyambut Islam. Tapi kalau mereka tidak mau menyambut Islam, yang diharapkan oleh Rasulullah itu adalah mereka mau melindungi dakwah Rasulullah SAW. Itu yang disampaikan. Itu yang disampaikan kepada kabilah-kabilah. Nah, tapi kebanyakan dari kabilah-kabilah itu mereka menolak. Ada yang menolak secara halus, ada yang menolak mentah-mentah dengan kasar, gitu. Ada juga yang dia ingin kompensasinya. Kalau kami melindungi kamu, wahai Muhammad, nanti setelah kamu mendapatkan kemenangan seperti yang kamu sebutkan bahwa Romawi Persia itu dengan dakwah kamu itu akan bisa ditaklukkan, kami dapat apa? Nah, gitu. Jadi ada unsur apa? Unsur politik juga gitu ya. Kami dapat apa nanti kalau benar nih agama kamu ini menang, Romawi Persia kata kamu itu bakal runtuh. Lalu kami ini dapat apa dari kamu? Nah, Rasulullah SAW ketika menghadapi orang-orang seperti itu, ya beliau segera menghindar ya. Karena memang urusan itu bukan urusan Rasulullah gitu ya. Kalau masalah kepemimpinan itu mengikuti apa yang diturunkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Gak mungkin memerintah masyarakat menjalankan syariat diserahkan kepada orang-orang yang musyrik gitu ya, pada saat itu kan nggak mungkin gitu. Nah, tapi sampai akhirnya ada kelompok orang yang menyambut dakwah Rasulullah SAW. Itulah yang kemudian kita kenal dengan kaum Ansor. Ini sebutan berikutnya. Kaum Ansor itu penolong. Ansor itu artinya penolong. Ya, penolong. Nah, mereka ini adalah suku Aus dan Khazraj dari Madinah. Sebelum disebut Madinah, namanya adalah Yasrib. Oleh Rasulullah dirubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ini kejadiannya kurang lebih tahun 620 Masehi, kalau tahun Masehi. Jadi pada tahun ke-11 masa kenabian, jadi 11 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, ada 6 orang ya dari suku Khazraj menyambut dakwah Rasulullah SAW.
Siapa mereka? As'ad bin Zurarah, ya, Rafi bin Malik, Auf bin Harith, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, kemudian Jabir bin Abdullah. Nah, 6 orang ini kemudian mereka bersedia, ya, dia masuk Islam, kemudian setelah itu dia bersedia untuk mengenalkan Islam di Madinah. Tapi Rasulullah belum hijrah, ya, para sahabat belum hijrah, gitu. Nah, kenapa mereka ini begitu mudahnya menyambut dakwah Islam? Pertanyaannya, ya. Kenapa mereka begitu mudahnya menyambut dakwah Islam? Karena mereka ini sudah familiar dengan berita-berita, ya, informasi-informasi tentang akan datangnya Rasul terakhir. Dari siapa? Dari tetangga mereka di Madinah, yaitu orang-orang Yahudi. Gitu. Ya. Jadi orang Yahudi seperti yang mungkin saya pernah sampaikan, ya, pernah saya singgung, orang-orang Yahudi itu kenapa dari wilayah wilayah Kanaan, ya, dulu sebutannya Kanaan, wilayah Kanaan, wilayah Filistin, kok bisa jadi sampai ke Madinah? Gimana ceritanya? Nah, itu tidak ada lain karena mereka itu mempercayai isi kitab sucinya yang memberitakan bahwa akan datang Rasul terakhir. Jadi akan diutus Rasul terakhir yang apabila orang-orang Yahudi mengikutinya, maka mereka akan memperoleh kejayaan. Gitu. Pada saat itu kan, ini ceritanya bakal panjang lagi kalau kemudian menceritakan tentang kisah orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel gitu. Intinya pada saat itu kan mereka ini tercerai-berai ke berbagai wilayah karena wilayah kerajaan mereka, kerajaan Israel, kemudian kerajaan Yahudi atau kerajaan Yahudi dan kerajaan Israel, ada 2 waktu itu, ya. Itu porak-poranda dihancurkan oleh berbagai macam bangsa secara bergantian, gitu, ya. Puncaknya itu kehancuran mereka itu ketika diserang oleh Nebukadnezar, kan, gitu. Kemudian berdiaspora ke berbagai wilayah, gitu. Nah, di antaranya gelombang, ya, orang-orang Yahudi itu ada datang ke wilayah Madinah. Kenapa ke Madinah? Ya, ke Madinah itu karena di dalam kitab suci mereka disebutkan bahwa Rasul terakhir itu akan lahir di kota Madinah. Ya, namanya tidak disebutkan kota Madinah, belum ada sebutan kota Madinah, tetapi wilayah di Jazirah Arab yang ciri-cirinya itu adalah banyak ditumbuhi pohon kurma. Nah, ini ratusan tahun mereka ini menantinya itu. Jadi turun-temurun. Jadi penduduk pertama, ya, penduduk pertama Madinah itu adalah setelah keturunan dari Nabi Nuh atau pengikut Nabi Nuh adalah orang-orang Yahudi. Penduduk asli Madinah itu, gitu. Ya. Nah, mereka menanti, gitu, ya, menanti sampai kemudian sering mereka menyampaikan kepada orang-orang Arab, orang-orang suku Aus dan Khazraj itu, ya. Dan suku Aus dan Khazraj itu kan berasal dari Yaman. Dari Yaman, kemudian bendungan Ma'rib di Yaman itu jebol, kemudian mereka ini mengungsi. Nah, di antara pengungsi itu adalah datang ke wilayah Madinah itu. Hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, turun-temurun juga di sana, gitu. Kemudian muncullah suku Aus dan Khazraj. Nah, suku Aus dan Khazraj sering sekali dengar, gitu, dari orang-orang Yahudi kalau mereka sedang berselisih, selalu saja orang Yahudi mengatakan, kalian, ya, sekarang boleh berbuat apa saja, tapi nanti lihat ketika sudah datang Rasul terakhir, mereka akan berperang bersama kami dan akan mengalahkan kalian dan akan menguasai kalian, gitu. Itu sering kali, gitu, ngomong seperti itu orang Yahudi. Nah, sehingga ketika mereka datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji, kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW, mereka langsung mengatakan, ya, wahai kaum, ya, wahai teman-teman, ketahuilah demi Allah, ini
adalah nabi yang sering disebut-sebut oleh orang Yahudi gitu. Lalu kata mereka, jangan sampai kita kedahuluan sama orang-orang Yahudi. Makanya mereka langsung mempercayai masuk Islam, mempercayai Rasulullah SAW. Gitu. Nah, itu terjadi pada tahun 620 Masehi. Mereka pulang ke Madinah, diperkenalkan Islam di Madinah. Tahun berikutnya, ya, tahun 621 Masehi, datanglah 12 pada musim haji ini ya, 12 orang Muslim dari Madinah. Kemudian mereka berbaiat kepada Nabi SAW. Berbaiat itu artinya berjanji, bersumpah setia, gitu ya, kepada Rasulullah SAW. Jadi memegang komitmen dari Rasulullah SAW untuk menjalankan Islam dengan benar. Di antara poin-poinnya itu adalah mereka komitmen ya dalam baiat Aqobah yang pertama. Aqobah itu nama tempat di Mina, Bukit Aqobah, gitu ya. Nah, di antara isi dari baiat itu adalah mereka berjanji untuk berpegang teguh kepada tauhid, ya, mengesahkan Allah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak karena takut miskin, ya. Kemudian tidak berdusta, tidak menolak kebenaran, siap mengikuti Nabi SAW dan seterusnya. Ya, ini poin-poinnya yang disebutkan. Ini disebut dengan baiat Aqobah yang pertama. Intinya, baiat Aqobah yang pertama ini adalah komitmen untuk melaksanakan ajaran Islam. Gitu. Lalu mereka pulang ke Madinah, ya, dan Rasulullah sendiri kemudian mengirim duta dakwah, ya, yakni Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Dua orang jadi bersama rombongan baiat Aqobah itu dikirim dai untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Ini duta dakwah pertama di dalam Islam, ya, dikirim gitu ke Madinah. Kemudian mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam di Madinah. Ini sebelum hijrah. Sebelum peristiwa hijrah. Jadi sudah disiapkan dulu, masyarakat di Madinah itu disiapkan dulu untuk menerima Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian baiat Aqobah yang kedua, ini tahun berikutnya, tahun 622 Masehi atau pada tahun ke-13 masa kenabian. Datang lebih banyak lagi, 75 orang. Ya, 75 orang. Dan di antara mereka itu ada perempuan, ya, yang ikut gitu. Isi baiatnya sama dengan baiat yang pertama, tapi di akhir baiat itu Rasulullah menekankan tentang kesiapan mereka untuk membela Nabi SAW. Membela itu artinya begini, siap melindungi Rasulullah kalau ada yang akan mencelakai Rasulullah SAW. Artinya apa? Ini kesiapan mereka untuk berperang sekalipun. Gitu, membela Nabi SAW. Ini baiat Aqobah yang kedua, bukan hanya komitmen terhadap Islam, ya, isi baiatnya itu, tetapi juga mereka siap membela, siap berperang untuk Islam. Itu melindungi Rasulullah SAW. Ini baiat Aqobah yang kedua. Nah, setelah itu yang strategis juga dilakukan oleh Rasulullah setelah baiat Aqobah yang kedua ini adalah Rasulullah mengangkat 12 orang pimpinan dari orang Madinah itu. Mengangkat 12 orang nakib atau pimpinan, ya. Dan kemudian mereka ini, ya, yang bertanggung jawab untuk mengawasi, ya, isi baiat itu, untuk mengawasi dakwah atau untuk melaksanakan dakwah di Madinah. Ya, ini kalau dilihat dari keorganisasian, ya, gitu ya, bahwa Rasulullah ini sudah membuat semacam struktur, ya, pembagian tugas gitu, semacam struktur organisasi. Istilahnya kalau sekarang bisa jadi ini perwakilan dari tiap kabilah, 12 orang ini, gitu ya. Jadi Rasulullah ini bikin penanggung jawab untuk kabilah ini si fulan, di sini si fulan, di sini si fulan, di sini si fulan. Artinya apa? Dakwah Rasulullah itu
tidak asal-asalan gitu ya, tapi punya perencanaan gitu ya, punya langkah-langkah, punya tahapan-tahapan gitu. Nggak asal ngomong ya, datang ke sebuah tempat gitu ya, apalagi cuma terima panggilan gitu ya, misalnya. Bukan begitu dakwah Rasulullah, itu dakwah yang terorganisir gitu. Tahapannya jelas gitu ya, target-targetnya jelas. Bukan hanya sekedar jadi apa istilahnya itu, suka ada yang bilang jadi laki-laki panggilannya Ustaz gitu. Jadi laki-laki Ustaz bisa ngisi ya gitu, nggak begitu gitu. Tapi punya perencanaan, punya plan, punya langkah-langkah. Begitu seharusnya dakwah Islam gitu ya. Ini dikatakan oleh Rasulullah ya, ketika setelah membaiat mereka dan mengangkat 12 orang nabi. Nah, baiat Aqobah yang kedua ini sebetulnya dirahasiakan. Tapi entah kenapa gitu ya, entah kenapa bocor. Ini terdengar oleh orang-orang Quraisy. Nah, maka orang-orang Quraisy ketika mendengar peristiwa bahwa orang-orang Aus dan Khazraj itu telah berbaiat kepada Rasulullah SAW, maka mereka mengadakan rapat tertutup untuk membahas apa tindakan yang harus dilakukan kepada Rasulullah SAW. Rapat ini mengundang semua kabilah, diundang gitu, kecuali yang tidak hadir itu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Karena ini apa? Ini kerabat Rasulullah. Kan isi pembicaraannya pasti ya, itu akan mencelakakan Rasulullah. Nggak mungkin Bani Hashim dan Bani Muthalib itu justru melindungi Rasulullah SAW. Jadi yang disebut, kalau di dalam Al-Quran disebut kerabat Rasul gitu ya. Kalau dalam pembagian khumus itu harta perang ya, harta rampasan perang, itu ada salah satu poinnya, itu adalah bagian untuk kerabat Rasul ya, untuk kerabat Rasul sepersekiannya gitu ya. Nah, yang dimaksud kerabat Rasul itu adalah Bani Hashim, Bani Muthalib. Itu aja dua. Sebetulnya ada lagi satu kerabat Rasul itu Bani Naufal, tapi karena Bani Naufal itu tidak mau membela Rasul, maka yang dimasukkan jadi kerabat Rasul itu Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, kemudian Abu Lahab nih ya, Abu Lahab dia berasal dari Bani Hashim, tapi tetap hadir di rapat tertutup itu. Gitu. Hadir di rapat tertutup itu. Abu Lahabnya. Nah, apa yang dibahas di dalam rapat tertutup itu? Nah, ini diceritakan di dalam Al-Qur'an. Isi rapat itu. Ya, di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. Nah, ini ya. Al-Anfal ayat 30. Nah, di beberapa kitab sirah itu disebutkan bahwa rapat itu dihadiri oleh iblis yang menyerupakan diri jadi seorang laki-laki tua ya, yang mengaku berasal dari Najd gitu. Nah, dia hadir di situ dan memberikan arahan-arahan gitu tentang apa yang harus dilakukan. Nah, ini ya saya baca terjemahannya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, maksudnya orang Quraisy, memikirkan daya upaya, maksudnya memikirkan makar, rencana-rencana jahat terhadap kamu untuk menangkap kamu, memenjarakan kamu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Nah, jadi pilihannya tuh ada itu ya. Apakah Rasulullah itu ditangkap kemudian dipenjarakan, atau dibunuh, atau udah aja usir dari Mekah gitu. Tapi kemudian Allah menegaskan ya, mereka memikirkan tipu daya ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka memikirkan tipu daya, tapi Allah pun Allah menggagalkan tipu daya itu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. Nah, akhirnya di dalam pertemuan tertutup itu disepakatilah bahwa Muhammad harus dieksekusi. Dan disepakati dari setiap kabilah mengirim perwakilan untuk sama-sama kemudian membunuh Rasulullah Muhammad SAW.
Kenapa harus ada perwakilan dari setiap kabilah? Supaya Bani Hashim, Bani Muthalib nggak bisa ngelawan. Gitu. Artinya mereka kalau mau berhadapan, dia akan berhadapan dengan seluruh kabilah yang ada. Istilahnya kalau sekarang, ya semua sepakat, semua partai sepakat, tinggal ini yang membela cuma satu partai, ini nggak bisa apa-apa dia gitu. Seperti itu. Jadi kelompok-kelompok bersepakat semua kecuali yang membela Rasulullah SAW. Seperti itu ya. Nah, eksekusi mati. Kemudian disinilah turun perintah kepada Rasulullah untuk berhijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Maka Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar ya, berangkat mempersiapkan berangkat hijrah, dan pada malam keberangkatan itu Rasulullah kemudian menempatkan Ali bin Abi Thalib di ranjangnya Rasulullah, dan pada situ kan sudah dikepung rumah Rasul itu, dan kemudian Allah menolong dengan pertolongan gaib dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang itu tidak bisa melihat ketika Rasulullah itu keluar dari rumahnya. Dan Rasulullah SAW itu tidak langsung berangkat ke Madinah gitu ya, tapi dengan strategi itu berangkatnya juga. Rasulullah itu dengan Abu Bakar itu ke bukit Jabal Tur dulu. Ke Jabal Tur dulu itu artinya apa? Kalau istilahnya begini, ke Madinah itu sebelah sana, kalau Jabal Tur itu ke sana gitu. Untuk apa? Untuk mengecoh musuh gitu. Ya. Nah setelah itu juga penunjuk jalan, jadi disewalah orang yang menunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraikid. Dia orang musyrik, ya. Dia orang musyrik, bukan orang Islam gitu. Penunjuk jalan ketika hijrah itu orang musyrik, tapi mana orang musyriknya orang musyrik yang netral gitu, dia tidak ikut-ikutan membenci Rasulullah SAW. Nah perjalanan Rasulullah dalam hijrah itu rutenya itu juga zigzag gitu, tidak seperti rute yang rute yang biasanya. Nah itu ya, Rasulullah kan zigzag seperti itu. Jadi untuk menghindari pengejaran, ya, untuk menghindari pengejaran. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun ke-13 Bi'tsah. Bulan Rabiul Awal itu sampai di Madinah, ya. Perjalanan dari Makkah. Kurang lebih perjalanan dulu ya pada masa Rasulullah dari Mekah ke Madinah dengan berjalan kaki itu kurang lebih sekitar seminggu perjalanannya. Kalau sekarang berapa? 6 jam pakai bis 6 jam gitu ya, dengan sudah ada jalan semacam jalan tol ya, jalan aspal gitu ya, cuma 6 jam. Kalau dulu Rasulullah belum ada jalan aspal gitu ya, jalan berbatu, bisa dibayangkan seperti apa. Kalau yang sudah haji umroh pasti kebayang gitu ya, jalan antara Mekah dan Madinah itu seperti apa, pinggir-pinggirnya batu gitu ya, gersang gitu, panas gitu ya. Nah, jadi Rasulullah hijrah ke Madinah setelah memang di Madinah ini dipersiapkan gitu. Dipersiapkan dulu gitu ya, orang-orang sudah ada, bahkan setelah dikirim Mus'ab bin Umair pada tahun 623 itu, tahun berikutnya dia sudah memberikan laporan gitu. Ya Rasulullah, saya laporkan bahwa tidaklah ada satu kabilah kecuali di dalam kabilah itu sudah ada yang masuk Islam. Gitu. Jadi sudah kokoh tuh ya, ada basis teritorialnya gitu ya, ada basis basis sosialnya gitu ya, masyarakatnya sudah ada yang siap mendukung di sana. Basis teritorial tempatnya juga ada di sana. Dan inilah kemudian menjadi tonggak berdirinya, orang menyebutnya dengan negara Madinah. Jadi negara Islam pertama berdiri adalah pasca hijrah ya, Rasulullah SAW.
Mungkin ada pertanyaan kenapa hijrah itu suka di tahun baru Islam itu kok bulan Muharram? Ya bulan Muharram itu karena bulan pertama gitu ya. Bulan pertama di dalam Islam, kalender Islam. Peristiwa hijrahnya sendiri bulan Rabiul Awal gitu. Ya. Kan kita ingat 1 Muharram itu tahun baru Islam kan gitu ya. Kemudian orang memperingati hijrah. Hijrahnya sendiri peristiwanya bulan Rabiul Awal gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sampai di Madinah? Nah, ini Masjid Nabawi pada masa Rasulullah seperti itu gambarnya. Itu yang 2 itu di pinggir itu adalah kamarnya Aisyah dengan istri Rasulullah. Nanti juga dibangun ada beberapa kamar di pinggir-pinggirnya itu yang disebut al-hujurat, kamar-kamar dalam Al-Quran ya, al-hujurat. Nah, ini kamar-kamar istri-istri Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah dikuburkan di rumahnya Aisyah. Nah, kalau sekarang yang kubah hijau itu, di bawah kubah hijau itu adalah kuburan Rasulullah. Dulu itu adalah rumah Rasulullah ya, kamarnya Aisyah. Gitu. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah yang pertama kali adalah Rasulullah membangun masjid ketika sampai di Madinah. Ini untuk apa? Masjid ini sebagai simbol pembangunan SDM ya, manusia memperkokoh keimanan dan ketakwaan umat Islam. Masjid ini oleh Rasulullah bukan hanya digunakan untuk sholat, tapi digunakan untuk pendidikan, ya, sebagai tempat untuk Rasulullah menggembleng para sahabat. Kemudian di masjid juga Rasulullah SAW menerima tamu, ya, tamu-tamu kan datang orang-orang Nasrani dari Najran, ya, yang berdebat dengan Rasulullah kan, sampai kemudian akhirnya tunduk kepada Rasulullah dan siap memberikan, mereka tidak mau masuk Islam, tapi siap tunduk kepada Rasulullah dengan memberikan jizyah. Ya. Jizyah itu semacam pajak gitu. Kemudian ini juga bahkan di dalam riwayat-riwayat itu akan kita temukan bahwa Rasulullah di masjid juga menonton pertunjukan tari perang ya, orang-orang Habasyah, orang budak-budak ya, itu suka melakukan tarian-tarian peperangan juga di masjid gitu. Karena diceritakan Aisyah itu ingin menonton itu ya, itu kejadiannya di masjid. Dan sempat itu Umar itu protes gitu ya, tapi kata Rasulullah biarkan. Nah, cuman kalau zaman sekarang kayaknya kalau tari-tarian di masjid kayak gitu ya. Tapi itu pernah terjadi di zaman Rasulullah itu. Dan lain sebagainya banyak gitu ya. Di sini itu bahkan masjid juga digunakan untuk sarana orang yang misalnya ada orang-orang yang tidak punya rumah ya, orang-orang yang tidak punya rumah itu juga bertempat tinggal di masjid. Di antaranya yang disebut dengan ahlus suffah ya. Ahlus suffah itu kalangan miskin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, dia memang orang miskin dari sejak di Makkahnya pun itu datang sini nggak punya apa-apa. Orang-orang yang datang dari Makkah semuanya, termasuk orang kaya pun ketika datang sini dia nggak punya apa-apa. Gitu. Apalagi orang yang miskin dari sananya gitu. Nah itu ahlus suffah juga tinggal di masjid gitu. Nah jadi membangun masjid karena ini merupakan pilar pertama dalam sebuah masyarakat gitu. Jadi ini pelajarannya buat kita ya Bapak Ibu sekalian. Sebuah masyarakat itu tidak akan kokoh kalau tidak dibangun keimanan dan ketakwaan. Sebuah masyarakat itu tidak akan kokoh kuat kalau mereka ini jauh dari masjid. Ini pelajarannya buat kita. Kenapa Rasulullah pertama itu membangun masjid dulu? Yang kedua, ya, setelah membangun masjid yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajir. Kaum Ansor, kaum penolong, orang-orang Aus dan Khazraj, ya, orang Madinah, penduduk Madinah. Sedangkan kaum Muhajirin orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah.
dipersaudarakan, bukan hanya sekedar dipersaudarakan, tapi saling menanggung. Ini menjadi menanggung makanannya, tempat tinggalnya. Kalau kasarnya sih nyusahin gitu. Nyusahin orang-orang, makanya disebut orang Ansor gitu ya. Jadi makanannya ditanggung gitu, tempat tinggalnya ditanggung gitu. Nanti orang-orang muhajirin itu bisa mulai mereka ini hidup secara lebih layak itu adalah pada masa kurang lebih tahun ke-8 hijrah gitu. Ini tahun pertama hijrah itu mereka ini masih dalam kondisi seperti itu. Makanya sampai kan ada kisah ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf ya, dia orang-orang Makkah pernah ditawari oleh salah seorang sahabat ini. Tawarannya menggiurkan, tapi ditolak gitu ya. Oleh Abdurrahman bin Auf. Tawarannya itu adalah, ini saya punya rumah, kalau kamu mau disekat setengahnya buat kamu, silahkan. Kemudian saya juga punya istri, kalau kamu mau pilih silahkan, yang menurut kamu paling cantik saya ceraikan gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf kan nggak mampang-mampang ya. Kalau kita langsung pilih yang gitu, nggak begitu ya. Tapi Abdurrahman tidak, tunjukkan saja kepada saya di mana pasar, gitu ya. Abdurrahman bin Auf, dan kemudian dia itu jadi miliuner gitu. Kalau zaman kita sekarang ini disebutnya jadi miliuner, Abdurrahman bin Auf gitu. Karena dasarnya pedagang gitu ya. Ketika itu langsung ya dia jadi langsung termasuk orang yang kaya gitu. Dipersaudarakan, dan ya, makannya, tempat tinggalnya dan sebagainya gitu. Dipersaudarakan. Nah, ini pelajarannya buat kita. Ini pun menjadi pilar bangunan sebuah masyarakat, sebuah negara. Kalau masyarakat ini berpecah belah, tidak ada, kalau bahasa kita sekarang, persatuan dan kesatuan bangsa, runtuhlah gitu, negara itu. Makanya kita jangan terprovokasi gitu ya. Kita ini akan menjadi lemah kalau kita selalu saja bentuk-bentuk. Saya itu agak prihatin juga melihat kondisi sekarang ya. Orang dikit-dikit ada masalah, lapor, saling melaporkan antara satu kubu dengan kubu yang lain gitu. Nah, ini sangat tidak sehat gitu. Apalagi yang dipermasalahkan itu sebetulnya masalah-masalah yang sangat sepele gitu. Ya, bukan masalah-masalah yang substansi gitu. Ini sekarang ini kan begitu gitu ya kondisinya gitu. Nah ini jangan sampai kita terprovokasi gitu kondisi seperti itu. Kita harus menjaga kesatuan di antara umat Islam ya, juga dengan orang yang bukan umat Islam. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Yang dilakukan oleh Rasulullah berikutnya adalah Rasulullah membuat perjanjian dengan orang-orang non-muslim, juga kabilah-kabilah musyrik yang ada di Madinah pada saat itu. Apa yang disebut dengan piagam Madinah. Jadi piagam Madinah itu dibuat oleh Rasulullah SAW untuk apa? Membuat kesepakatan dengan orang-orang penduduk Madinah selain yang muslim untuk hidup damai berdampingan, memiliki hak dan kewajiban. Gitu. Jadi ini semacam kesepakatan bersama untuk dalam sebuah masyarakat yang majemuk gitu ya, termasuk orang Yahudi gitu. Kalau kita sekarang yang menjadi konsensus ya, itu kan Pancasila gitu ya, itu menjadi perekat gitu ya untuk seluruh masyarakat yang berbeda-beda agama, suku, bangsa gitu ya. Memiliki perekatnya Pancasila. Kalau dulu Rasulullah piagam Madinah. Dari unsur perekatnya seperti itu ya. Nah, jadi Rasulullah ini mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam itu ketika berpuasa gitu ya, ketika berpuasa bukan lantas sekarang ini kita sering ditakut-takuti, umat Islam dan umat selain Islam ya, yang non muslim sering ditakut-takuti. Kalau umat Islam berpuasa gitu ya, kalau umat Islam berpuasa, orang-orang non-muslim itu akan dipinggirkan. Kepada Rasulullah sejak awal mengajarkan gitu, memperlihatkan bahwa Rasulullah Islam itu bisa menaungi, melindungi ya, dan tidak boleh ada paksaan kepada orang-orang non-muslim untuk masuk Islam.
Di zaman Rasulullah ada orang Yahudi, dua orang anaknya, dia beragama Yahudi, sedangkan bapaknya Nasrani, dan bapaknya sudah masuk Islam. Bapaknya kemudian memaksa anaknya untuk masuk Islam. Karena dipaksa terus, dipersekusi mungkin dengan secara lisan dan lain sebagainya ya. Hanya dia mengadu kepada Rasulullah bahwa saya dipaksa untuk masuk Islam oleh bapak saya. Kata Rasulullah marah atau gimana? Enggak, dipanggil bapak itu. Kata Rasulullah, kenapa kamu melakukan itu? Ya. Kenapa kamu melakukan itu ya Rasulullah? Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Apakah nanti di akhirat nanti aku akan tega gitu melihat anakku sendiri masuk neraka? Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din. Itu latar belakang turunnya itu adalah peristiwa itu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Qad tabayyana rusydun minal ghayy, karena sudah jelas, yang benar itu udah jelas. Dibandingkan agama yang enggak benar itu udah jelas sebetulnya kalau orang mau mikir gitu. Qad tabayyana rusydun minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi kalau orang itu dia beriman kepada Allah, kufur kepada taghut itu sesembahan selain Allah, maka dia sudah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat. Dan fisal malah. Ya. Jadi Islam itu begitu gitu. Ini dalam kondisi Islam sudah berkuasa loh. Gitu. Bukan Islam sekarang tidak berkuasa, tokoh-tokohnya tidak berkuasa jadi presiden, jadi segala macam, bukan. Ini dalam kondisi sedang berkuasa, begitu sikap Islam kepada orang-orang non-Muslim. Nanti terjadi pertikaian, peperangan dengan orang Yahudi itu karena orang Yahudi dia melanggar perjanjian, bahkan sampai mau membunuh Rasulullah. Nanti ya berikutnya kita akan masuk ke bagian-bagian kisah di mana orang-orang Yahudi itu melanggar perjanjian sampai akhirnya terjadilah pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah. Bukan karena mereka Yahudi lalu diusir, bukan. Tapi karena mereka melanggar perjanjian dengan kaum Muslim. Terjadi nanti perang ya, Khaybar, ya, perang Khaybar. Yaitu awalnya karena mereka terus melakukan makar kepada umat Islam, gitu, orang-orang Yahudi itu. Dan bahkan sekarang sekalipun ya di Palestina sekarang ini Syekh Ahmad Yasin itu ya, dia tokoh spiritual Hamas yang sering disebut teroris ya. Dia mengatakan kami ini memerangi orang-orang Yahudi bukan karena mereka itu orang Yahudi lalu kami perangi, bukan. Tapi karena mereka telah menjajah, merebut tanah air kami. Maka kami melakukan perlawanan. Apa salahnya coba gitu? Kenapa kami disebut teroris gitu? Kayak bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, lalu kita mengadakan perlawanan. Bukan karena orang Belanda itu Kristen gitu, Protestan, lalu kita perangi, bukan. Kita ini siap hidup berdampingan. Ini harus dipahami gitu oleh umat Islam dan juga oleh orang-orang non-Muslim yang masih ada ya, yang beranggapan bahwa kalau pemimpinnya pemimpin umat Islam, maka kita ini sering ditakut-takuti. Wah, hati-hati ya, si fulan ini, Anda ini kan bercita-cita menegakkan syariat Islam. Kalau syariat Islam tegak nanti begini-begini. Justru kalau syariat Islam itu tegak, mereka ini terlindungi. Sebetulnya gitu ya. Cuman kan kita ini ditakut-takuti. Kita ini negara yang bukan hanya orang-orang Islam. Kita ini masyarakat majemuk. Kita ini harus toleran dan sebagainya, kan begitu. Kita dijauhkan dari syariat Islam gitu ya. Tidak boleh seolah-olah begitu menegakkan syariat Islam. Karena apa? Dengan alasan kita ini bukan negara Islam. Kita waktu sebagian politisi kita memperjuangkan undang-undang zakat ditentang, kan gitu ya, undang-undang zakat. Padahal maksudnya undang-undang zakat ya untuk orang-orang Islam, kan gitu ya. Undang-undang jaminan makanan halal ditentang. Itu kan yang terjadi sekarang gitu. Jadi dicurigai aja terus gitu. Orang mau melaksanakan Islam itu. Undang-undang ekonomi syariah ditentang juga gitu. Nah ini ya, karena dasarnya adalah mereka curiga ini
nanti mau menjadikan Indonesia jadi negara Islam, begitu pikiran picik mereka gitu. Nah ini padahal kalau mereka tahu gitu bagaimana sebetulnya konsep bernegara di dalam Islam tidak seperti itu. Gitu ya. Walaupun tadi mereka kemudian terjadi bentrokan dengan orang-orang non-Muslim semata-mata karena orang-orang Yahudi itu melakukan pelanggaran, pengkhianatan kepada umat Islam. Gitu. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah berikutnya juga adalah Rasulullah membangun pasar. Ini yang berlupa ya. Jadi Rasul juga membangun pasar. Awalnya pasar itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi dengan cara-cara yang di luar syariat, ya, syariat di luar syariat Islam maupun di luar syariat orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sama, nggak boleh riba, gitu ya. Tapi mereka ya tidak menjalankan syariat mereka sendiri, gitu. Nah, maka Rasulullah membangun pasar sehingga umat Islam itu bisa juga bangkit ya, ekonominya gitu, pada saat itu. Dan berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah membangun militer. Nah, ini adalah tonggak-tonggak gitu ya yang dipancangkan oleh Rasulullah SAW agar untuk terbentuknya umat ya negara Madinah yang kuat gitu. Jadi Rasulullah mulai membangun militer karena sadar orang-orang musyrikin tidak akan tinggal diam, gitu. Orang-orang musyrikin tidak akan tinggal diam melihat umat Islam berkembang, gitu ya. Nah, maka Rasulullah sering mengirim syariah, ya syariah itu semacam satuan-satuan ya kelompok-kelompok kecil untuk mengadakan patroli di sekitar wilayah Madinah, gitu. Dan nanti berikutnya akan terjadi bentrokan pertama antara umat Islam dengan orang-orang Quraisy yaitu perang Badar nanti berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Itu tadi kan mengenai Rasul terakhir bangsa Yahudi, agama Yahudi, apakah mereka masih mempercayai akannya datangnya Nabi terakhir untuk saat ini atau gimana? Iya. Jadi mereka ini sekarang menunggu apa yang disebut oleh mereka itu Mesias atau Al-Masih. Al-Masih pasti Yahudi, pasti Yahudi gitu ya. Orang Kristen pun sama, sedang menunggu ya kedatangan Isa di akhir zaman. Umat Islam pun, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga meyakini mereka ini saat ini di akhir zaman itu nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Jadi tiga agama ini sama-sama ya sedang menunggu gitu. Kalau orang Yahudi menunggu ya disebutnya Mesias, ya bahasanya ya, bahasa mereka itu Mesias. Dan orang-orang Protestan ya, orang-orang Protestan dari kalangan Nasrani itu, kenapa mereka ada yang mendukung berdirinya negara Yahudi? Karena menurut keyakinan Protestan atau kelompok ya, pecahan dari Protestan itu beranggapan bahwa akan turunnya Nabi Isa itu setelah berdirinya dulu negara Israel, kerajaan Israel atau negara Israel gitu. Maka mereka itu mendukung dulu berdirinya negara Israel itu ya, itu kan didukung oleh Inggris, Amerika ya, Prancis gitu kan ya, Barat lah, kalangan Barat itu kan sampai kemudian Palestina itu wilayah Palestina itu dikuasai oleh Israel itu kan sampai harus bagaimana melumpuhkan dulu Khalifahan Utsmaniyah ya, Turki Utsmaniyah kan itu diruntuhkan dulu. Setelah runtuh kemudian mereka itu membagi-bagi wilayah. Kenapa jadi muncul Palestina, kenapa jadi muncul Libanon, Yordania, kan itu perjanjian Sykes-Picot. Nggak tahu ini pelafalannya betul nggak ya, tapi kalau bacaannya Sykes-Picot gitu. Itu tahun 1916. Inggris, Prancis melakukan perundingan, kemudian membagi-bagi wilayah jajahan mereka
atas Turki, wilayah Khalifahan Utsmaniyah, Turki kalau sekarang ya. Kan dulu di bawah Turki, semua wilayah Islam itu di bawah Turki gitu. Nah ini dibagi-bagi. Nah ceritanya ini panjang ya, intinya orang-orang di antara orang-orang Nasrani itu kenapa mereka mendukung gitu ya, cenderung mendukung gitu berdirinya negara Israel itu, kecuali orang-orang yang mereka yang berpikir tidak terlalu ke agamanya gitu, mereka ini melihatnya secara kemanusiaan gitu, hanya membela orang-orang Palestina kan gitu ya, walaupun mereka Nasrani gitu. Nah tapi di kelompok-kelompok yang katakanlah ekstrim keagamaannya gitu, mereka itu justru mendukung berdirinya negara Israel karena itu menjadi tanda gitu, kalau berdiri negara Israel itu tanda akan Yesus itu akan turun lagi gitu. Dan dalam Islam memang juga di dalam hadis itu disebutkan tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah sebelum kalian itu akan berperang melawan orang-orang Yahudi gitu. Jadi memang tanda-tanda, kalau kita memperhatikan ya, mempelajari tentang tanda-tanda kiamat, sebetulnya tanda-tanda kiamat sudah muncul sekarang. Pergolakan khususnya di wilayah Palestina itu sebetulnya menjadi tanda. Karena dari dulu terjadinya perang salib juga kan dulu karena wilayah Palestina. Sejarahnya itu. Kenapa orang-orang Kristen mengobarkan perang salib? Itu awalnya karena didorong oleh semangat keagamaan mereka untuk menguasai, untuk membebaskan tanah suci mereka di Palestina itu. Khususnya adalah wilayah Baitul Maqdis ya, wilayah Yerusalem. Gitu. Nah, ini kan di tanah suci tiga agama kan gitu ya. Gitu. Jadi Palestina itu selalu menjadi sumber berbagai macam konflik, konspirasi itu pasti akan terkait biasanya ke masalah Palestina. Ya. Berbagai kejadian-kejadian sama runtuhnya khilafah Utsmaniyah gitu ya, dan kejadian-kejadian setelah itu banyak terkait sebetulnya dengan menjaga eksistensi Palestina ya oleh kelompok-kelompok tertentu gitu. Begitu. Jadi sampai sekarang masih gitu. Mereka itu meyakini ya, kedatangan Mesia. Karena sudah difilmkan ya filmnya. Ya. Lalu merekaan ya adalah judulnya Mesia gitu ya judulnya. Baik, ada itu yang lain. Dari saya mungkin Iya enggak. Kan di Al-Baqarah itu disebutkan tidak akan ridho ya Yahudi sama Nasrani ya hatta tetapi kami lah tahu itu asal nuzulnya gimana ya? Nah itu walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu ada yang menyebutkan ya di salah satu asbabun nuzulnya itu terkait dengan peristiwa pemindahan kiblat. Jadi nanti tahun kedua hijrah ya, jadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah itu akan ada untayan peristiwa, di antaranya adalah pemindahan kiblat. Nah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang pada masa Rasulullah itu kalau berdoa itu menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis, termasuk Rasulullah pun dengan para sahabat ketika di Madinah diperintahkan oleh Allah itu untuk menghadap sholat itu menghadap Yerusalem, kiblatnya itu ke Yerusalem. Kemudian turunlah perintah setelah nanti itu akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Tapi ringkasnya bahwa Allah memerintahkan untuk memindahkan kiblat itu ke Ka'bah kembali. Jadi dulu itu kalau di Rasulullah ketika di Makkah, kiblatnya itu menghadap Yerusalem juga, tapi 2, menghadap Ka'bah dan menghadap Yerusalem, gitu. Tapi ketika hijrah, Rasulullah nggak bisa menghadap ke Ka'bah. Jadi diperintahkan oleh Allah menghadap ke Yerusalem, ke Masjidil Aqsa. Ya kan Masjidil Aqsa sudah ada, gitu. Nah, ketika dialihkan, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kemudian
protes. Kenapa dipindahin? Nah, mereka tidak senang dengan itu. Maka turunlah ayat itu, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho selamanya ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu mengikuti milah mereka, cara-cara mereka, gaya-gaya mereka. Gitu. Inginnya orang Islam itu sama dengan mereka, mengikuti apa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Ada yang menyebutkan itu, gitu. Tapi juga surat ini bisa dipahami secara umum ya, bahwa memang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu ya tidak akan pernah ridho gitu kepada kita umat Islam ya, sampai mereka itu sampai kita itu yang mengikuti mereka. Maka kan mereka melakukan gerakan zending kristenisasi, apalagi itu pada masa-masa penjajahan ya, termasuk di Indonesia juga kan. Indonesia menjadi sasarannya gitu ya. Kenapa di wilayah Jawa sana banyak yang Kristen? Karena misi zending itu berhasil di wilayah Jawa Tengah khususnya, di wilayah Jawa Tengah. Kalau di wilayah Jawa Barat, nah ini tidak berhasil mereka itu, kurang berhasil. Walaupun di beberapa wilayah ada juga kan, beberapa wilayah yang orang-orang, maksudnya orang-orang Jawa Barat di sini, mohon maaf bukan berarti kesukuan ya, orang-orang Sunda gitu ya. Orang-orang Sunda itu tidak banyak yang tidak terlalu terpengaruh gitu oleh itu, karena konon katanya kalau keislaman di wilayah Jawa Barat ini cenderungnya dari sejak dulu itu adalah keislaman itu kaum pergerakan Islam itu gitu. Jadi bukan hanya hanya sekedar pelaksanaan peribadatan, tapi memang yang tumbuh di Indonesia itu suasana keislaman, Islam pergerakan. Makanya kalau Masyumi juga menang dulu di Jawa Barat, Masyumi itu. Ya. Jadi partai Islam tuh pernah menang hebat itu di sini Jawa Barat gitu. Jadi Islam yang pergerakan revolusioner itu Jawa Barat. Yang militer itu Jawa Barat. Kayak Masyumi itu menang di Jawa. Dalam sejarahnya tuh menang di sini di Jawa Barat gitu. Jadi kalau dilihat dari konteks zaman sekarang itu sepertinya masih sesuai misalnya bahwa adanya program kristenisasi, kemudian yang tadi itu karena ketidakridhoan orang-orang Nasrani dan Yahudi itu ya, sampai-sampai kan di Jogja itu ya, pernah saya dengar di daerah Gunung Kidul itu mereka masuk murtad itu hanya karena diberikan paket sembako gitu. Itu tahun berapa itu marak sekali ya. Mungkin kalau sekarang udah nggak terlalu dengar ceritanya, tapi berapa itu marak-maraknya itu saya lupa tahun 2000-an kalau nggak salah, 99 gitu. Sebetulnya masih bisa dipakai. Sebetulnya kan memang wajar gitu ya. Mereka kan meyakini agamanya dan mereka merasa bahwa itu harus disebarkan gitu ya. Dan itu nggak pernah sebetulnya ya nggak pernah berhenti. Walaupun kalau di acara-acara resmi di mana tampilan di televisi kan sering kita hidup berdampingan apa segala macam. Tapi pada kenyataannya kan umat Islam juga terus bergerak. Jangan salah, umat Islam juga ada yang melakukan Islamisasi gitu di daerah-daerah yang di Indonesia Timur ya. Cuman sengaja saya tahu ya orang pelakunya siapa gitu, kenal gitu. Tapi dia nggak pernah gembar-gembor. Dia tuh melaksanakan itu program Islamisasi di wilayah-wilayah Kristen di Indonesia Timur. Orang Kristen pun sama gitu. Kan itu sebetulnya wajar aja gitu karena mereka meyakini itu sebagai kebenaran gitu ya. Walaupun kalau Kristen itu sebetulnya kalau lihat dari kitab sucinya gitu ya, Nabi Isa itu tidaklah diutus kecuali untuk Bani Israel saja. Ya. Dalam kitab sucinya sendiri gitu disebutkan. Jadi ketika ada seorang yang bukan orang Israel datang kepada Yesus kemudian mengatakan, tidaklah aku ini diutus kecuali untuk domba-domba yang tersesat di kalangan Israel. Gitu. Kan dulu setiap nabi itu dulu ya sebelum Rasulullah itu mereka untuk kalangan-kalangan tertentu, untuk setiap umat itu ada nabinya gitu. Tapi Rasulullah itu inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 28 bahwa aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia.
Jadi itu bedanya Rasul terakhir dengan Rasul-Rasul sebelumnya gitu. Jadi wajar saja sebetulnya orang Kristen mengatakan, jadi kita harus berlomba dengan mereka gitu ya. Dan mereka diam-diam melakukan, kita pun sama diam-diam melakukan gitu ya. Asal dilakukan secara sehat lah gitu. Walaupun dalam kenegaraan gitu ya, untuk menjaga kan gitu ya, untuk menjaga keharmonisan, kemudian dibikinlah misalnya untuk pengaturan kalau mendirikan tempat ibadah kan gitu ya, ada apa istilahnya itu yang SKB 3 Menteri itu ya, yang harus sudah jumlahnya sekian baru boleh membangun ini. Termasuk itu dikenakan kepada orang Islam juga kepada orang Nasrani gitu. Orang Nasrani nggak bisa sembarangan membangun gereja gitu. Kalau jumlahnya tidak sesuai dengan orang Islam pun sama, kalau di wilayah Indonesia Timur misalnya nggak bisa sembarangan, atau di Bali misalnya nggak bisa sembarangan mendirikan masjid gitu. Jadi itu untuk apa? Untuk menjaga keharmonisan dibikin gitu kan, undang-undang seperti itu. Walaupun ya secara kenyataan di lapangannya masing-masing pihak itu melakukannya. Selama ya, kalau saya secara pribadi selama itu dilakukan secara sehat dan tidak, artinya kita berdakwah ya. Dan kalau dalam Al-Quran, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Silakan kalian sampaikan bukti kalian, penjelasan kalian kalau kalian benar. Gitu. Artinya kita siap untuk beradu argumentasi dengan sehat ya, dengan sehat. Rasulullah pun melakukan begitu. Dengan orang-orang Nasrani, dengan orang-orang Yahudi gitu. Rasulullah mendatangi orang Yahudi. Mereka tidak dilarang melakukan ibadah-ibadah. Orang-orang Kristen itu pada masa di Madinah ya, orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu nggak pernah dilarang oleh Rasulullah untuk melaksanakan ibadah. Dan pada masa kekhalifahan berikutnya juga tidak boleh. Kita ini dilarang gitu. Umat Islam itu menghalang-halangi orang untuk beribadah. Sampai ya masa-masa kekhalifahan itu dilindungi. Peribadatan itu di negeri-negeri Islam itu dilindungi. Bahkan dalam hadis ada jelas tegas gitu ya. Siapa yang menyerang kafir dhimmi itu maksudnya orang-orang kafir yang berdamai dengan umat Islam, maka kata Rasulullah, aku yang akan menuntutnya nanti di akhirat. Ya, hanya satu-satunya agama yang saya ketahui, satu-satunya agama yang secara tegas di dalam nas Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan tentang ini, tentang hal seperti itu. Di dalam Quran surat Al-Mumtahanah kan, bahwa kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Jadi kita boleh berbuat baik, bermuamalah, bekerja sama ya, dengan orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kita. Kita ini umat Islam ini hanya dilarang berwala, berloyalitas, mendukung gitu ya, kepada orang-orang non-muslim yang memerangi. Yang memerangi kita. Kalau tidak memerangi kita, ya kita hidup bergaul seperti biasa saja gitu. Ya, kecuali dalam masalah-masalah akidah ya kita harus tegas gitu. Kita mau boleh kemudian ketika mereka ada hari raya kita ikut-ikutan itu hari raya mereka. Itu harus tegas gitu ya. Kalau mereka nanya ke kita, kalau menurut kamu Nabi Isa itu Tuhan bukan, jawaban kita begitu, harus begitu, nggak boleh melihat-lihat ke sana kemari, harus tegas aja kalau dalam akidah kan gitu. Ya, tapi tetap bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik gitu ya, dengan ilmu, dengan wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan mereka dengan cara yang terbaik kan gitu. Berdebat dengan mereka. Gitu. Jadi adil Islam itu gitu ya. Mereka nggak diganggu. Mereka nggak akan diganggu. Gitu. Mereka hidup di negeri Islam, silahkan terbuka gitu ya, terbuka mereka tinggal gitu. Tapi mereka harus membayar jizyah seperti umat Islam membayar. Kalau umat Islam dikenakan zakat, mereka dikenakan jizyah. Untuk apa? Untuk jaminan keamanan mereka, perlindungan kepada mereka, hak-hak mereka gitu. Gitu. Jadi nggak akan dihalang-halangi gitu ya. Jadi orang Nasrani, orang orang Yahudi gitu ya. Oh di Indonesia ada orang Yahudi, nggak perlu ribut kalau orang Yahudinya nggak. Di Indonesia kan ada juga orang yang beragama Yahudi kan ada ya.
ada tuh di mana komunitasnya gitu ya. Walaupun juga kita agak bertanya-tanya, orang Yahudi itu kan agama bangsa gitu ya, agama bangsa gitu. Tapi nggak apa-apa lah gitu ya, ngaku-ngaku kan mereka pengikut Nabi Musa gitu. Ya, begitu. Ya silakan aja asal nggak ngaco, nggak melakukan huru hara gitu ya. Mereka tidak memerangi umat Islam ya. Tapi kalau misalnya mereka ya terbukti ketahuan mereka ini menjadi antek orang-orang Israel untuk kemudian melemahkan perjuangan umat Islam di Palestina, ya kita harus berbina gitu ya. Tapi kalau enggak begitu silakan aja hidup berdampingan dengan mereka gitu. Itu ya kan ya. Masih ada silakan, kalau masih ada silakan. Cekap. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan informasi, menjadi tambahan pengetahuan ya buat kita semua untuk lebih memahami ya di antara tujuan belajar sirah nabawiyah itu adalah bagaimana kita menjadi lebih paham ya, menjadi lebih paham ajaran Islam gitu secara utuh, karena kita langsung mengetahui bagaimana Rasulullah menerapkan Islam itu di sirah nabawiyah ini gitu. Bagaimana Islam memahami sebuah ayat, bagaimana konteks sebuah ayat gitu, misalnya tadi ya walam tarda, itu kan dari sirah nabawiyah. Oh ayat ini itu turun ketika peristiwa ini, oh ayat ini turun ketika peristiwa ini. Jadi kita tuh nggak sembarangan memahami Al-Quran itu gitu ya. Kita harus tahu di antaranya yaitu asbabun nuzul yang bisa kita ketahui dari pelajaran sirah nabawiyah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu bagi kita semua dan ini menjadi kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.